Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, juga saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali melakukan ibadah online. Kita percaya bahwa kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Biarpun saat ini mungkin keadaan belum bisa normal kembali, namun bila kita tetap senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita mengucap syukur kita mempunyai Tuhan yang setia. Mari kita siapkan hati kita. Memuji menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
kasih Bapa, buat kasih setiamu Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap hidup kami. Engkaulah yang selalu setia, bahkan di saat kami tidak setia Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menikmati hari ini Tuhan, kami percaya semua itu karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan Engkau yang memuaskan akan setiap kerinduan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dengan setiap kebaikan-Mu Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Kami juga mau menikmati kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga hidup kami boleh semakin hari terus dibangun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Nama Tuhan, nama yang berkuasa. Haleluya. Bersorak buat Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Kisah dari yang ku harapkan, dari yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan
saatnya kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan menjadi benih yang subur di dalam hidup kita, sehingga semakin hari kita semakin berakar di dalam Tuhan. Tuhan yang menjadi pokok di dalam hidup kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Tuhan,
Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, Kau pakai mulut bibir lidahnya Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bila setiap firman yang ditaburkan Tuhan, itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, membuat setiap hidup kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kita, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang mengalami yang namanya tekanan dalam kehidupan. Semua disebabkan oleh karena faktor, situasi, dan kondisi. Dan hal ini pun sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Dan tokoh kandidat yang pertama yang mengalami depresi saat itu adalah seorang nabi yang sangat terkenal. Dia adalah Elia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dalam ayatnya yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 dalam ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Elia adalah nabi Allah yang luar biasa. Selama lebih kurang 3 tahun dia menjadi penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan apa yang Tuhan inginkan lewat pelayanannya. Nabi Elia selalu ada bersama-sama dengan umat Israel pada saat itu. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tetapi di dalam pelayanannya ini ada satu orang yang membuat dia menjadi sangat depresi. Siapa dia? Tetapi ada seorang yang tidak ada arti apa-apa dalam kehidupannya, tetapi memiliki peran yang sangat besar karena dia hanya seorang wanita. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Kita melihat bahwa Elia itu mengalami depresi karena tekanan daripada seorang yang bernama Isabel. Bapak Ibu saudara-saudari diberkati oleh Tuhan, di dalam ketakutannya kita melihat bagaimana Elia ini sampai dia lari menuju ke gurun. Dia berlari untuk menghindari ancaman yang dilakukan oleh Isabel ini melalui orang suruhannya. Dan apa yang dilakukan oleh Elia saat itu pada waktu dia lari ke gurun di sana, dan itu dipertegas di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan mengatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangan di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di dalam situasi yang dialami oleh Elia ini, ia mengalami keputusasaan karena ia dihantui dengan rasa ketakutan. Dan disitulah Elia mengalami yang namanya depresi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini mengapa Elia menjadi depresi. Mengapa Elia menjadi memiliki rasa takut, hanya tekanan daripada seorang wanita yang bernama Isabel ini. Kita melihat ada beberapa alasan Elia menjadi depresi di sini. Yang pertama, Elia merasa gagal karena Elia terbawa perasaan dan bukan kenyataan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Elia gagal? Karena dia terbawa oleh perasaan dan bukan kenyataan. Sebetulnya secara pemikiran kita, secara logika kita, bahwa Isabel ini, mengapa dia menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan dan menakutkan daripada hati Elia ini. Di sini kita melihat bagaimana Elia menjadi takut dan dia mengalami depresi. Sebetulnya Isabel bisa aja.
Dia bukan hanya menyuruh orang untuk mengancam Elia, tetapi dia menyuruh orang untuk membunuh Elia secara langsung. Di sini kita melihat bahwa Isabel pun memiliki satu trik di mana dia tahu bahwa Elia ini adalah nabinya Tuhan. Kalau dia melakukan sesuatu membunuh nabinya Tuhan ini, maka dia tahu Tuhan akan murka dan Tuhan akan marah untuk bangsa yang dipimpinnya. Dan dia tahu bahwa masih banyak orang-orang juga yang tidak sependapat dengan dirinya, dan orang itu banyak yang mengikuti daripada Elia. Masih ada lebih kurang 7.000 nabi yang tidak mau menyembah Baal pada saat itu. Kita melihat di sini bagaimana Elia mengalami ketakutan. Elia mengalami depresi karena kita tahu Elia merasa gagal karena terbawa perasaan dan bukan kenyataan. Banyak dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita terbawa oleh perasaan kita, seringkali kita terbawa oleh rasa emosi kita, di mana kita tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita. Cuman hanya mendengar saja lalu kita bawa di dalam perasaan kita, jadi kita ini adalah orang-orang yang baper, orang yang terbawa di dalam perasaan. Dan ini adalah bentuk kegagalan sehingga timbul depresi dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya itu saja. Kita melihat bagaimana Elia juga mengalami depresi karena yang kedua, Elia ditunjukkan dalam pernyataannya. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang kelima tadi, di sana dikatakan cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ada bentuk keputusasaan dalam kehidupan Elia. Dan di sana dikatakan bahwa ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di sana kita melihat bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita sering membandingkan seperti Elia membandingkan dirinya. Dia tidak sama dengan nenek moyangnya. Dia tidak sama dengan leluhurnya. Dan itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka kita tidak mungkin bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Barangkali kita hidup dalam kategori hidup yang pas-pasan, tetapi orang hidup dengan penuh kelimpahan. Pada waktu kita membandingkan hidup kita, maka para istri mungkin dia akan menuntut suaminya, mungkin dia akan meminta kepada suaminya uang belanja yang lebih banyak lagi. Kenapa keluarga itu kok dia hidupnya mewah, kok saya biasa-biasa aja ya Pak? Hal ini bisa terjadi, membandingkan hidup. Kalau kita tidak bisa mengikuti sama dengan orang lain, maka kita akan mengalami yang namanya depresi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah para istri menuntut kepada suami untuk disetarakan dengan orang-orang yang levelnya ada di atas kita. Tetapi kita belajar bercermin daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita melihat ke bawah, masih banyak orang yang ada di bawah kita. Di saat kita melakukan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan kita tidak akan mengalami depresi. Tetapi kalau kita sudah membandingkan dengan orang lain, maka kita akan mengalami yang namanya depresi. Dan kita melihat bukan sampai di situ saja. Elia pun dia mengalami depresi, itu disebabkan oleh karena yang ketiga di sini, Elia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Atas apa? Atas peristiwa negatif yang bukan kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, di sana dikatakan jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Di sini kita melihat bagaimana Elia mengalami depresi. Elia menyalahkan dirinya sendiri. Padahal saya sudah bekerja Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan menyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi kenapa pada saat ini ada seorang perempuan yang mengancam kehidupan saya?
Di sini Elia mengalami yang namanya depresi dan dia merasakan dalam kehidupannya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Seolah-olah dirinya ini, apa yang dia kerjakan tidak membuat hati Tuhan senang. Dan ia menyalahkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat ia menyalahkan dirinya karena gagal mengubah bangsa Israel. Sebenarnya bukan itu. Memang pada dasarnya bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Tetapi pada waktu Nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan menyampaikan, dan masih banyak juga orang yang mendengarkan perkataan-perkataan Elia ini. Walaupun Elia harus mengalami yang namanya ancaman dari seorang yang bernama Isabel ini. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mungkin kita sudah melakukan pada pekerjaan Tuhan. Saya bekerja melayani Tuhan, saya berkhotbah ke sana ke sini, saya memimpin pujian, saya berdoa siang malam, saya melakukan setiap kegiatan pada pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa kok saya begini-begini saja? Kita mulai menyalahkan kehidupan kita. Dan ini ditunggangi oleh kuasa kegelapan, membuat diri kita dipersalahkan. Tetapi sesungguhnya apa yang kita kerjakan, sebenarnya Tuhan sedang melihat kita. Jangan sampai keberadaan kita membawa kita di dalam intimidasi, kita mengalami ketakutan. Jangan sampai pelayanan kita lakukan, kita membuat hati orang lain, yang membuat diri kita ini rasa tidak nyaman. Tetapi kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan bagian Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melakukan kegiatan pekerjaan Tuhan, aktivis-aktivis gereja, lakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat juga mengapa Elia mengalami depresi. Yang keempat, kita melihat ia membesar-besarkan sesuatu yang negatif. Masih di dalam ayat yang ke-10 bagian yang terakhir, di sana dikatakan bahwa mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, tapi hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mereka ingin mencabut nyawaku. Di sini kita melihat bahwa ia membesar-besarkan sesuatu. Baru mengalami ancaman saja dia sudah takut, seolah-olah orang itu sudah membunuh dirinya. Karena apa? Karena dia mengalami ketakutan. Karena dia mengalami tekanan. Sehingga dia mengalami yang namanya depresi tadi itu. Dia membesar-besarkan masalah. Baru disampaikan oleh utusan Isabel, lalu dia memikirkan bahwa dia nanti akan mati dibunuh. Padahal dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Dia sudah menyampaikan berita kebenaran apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Dan kita melihat di sini dia membesar-besarkan masalah, seolah-olah dia ini sudah mau mati besok. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini mengapa Elia mengalami depresi yang begitu berat. Karena dia mengalami tekanan dalam kehidupannya dari seorang wanita yang bernama Isabel. Karena Elia merasa gagal. Lalu Elia dia berpikir dia itu segala sesuatunya yang dia lakukan, dia katakan, Tuhan, saya tidak sama dengan nenek moyang saya. Dia mulai membandingkan kehidupannya dengan nenek moyangnya tempo dulu. Lalu kita melihat juga bahwa Elia mulai menyalahkan dirinya, dan Elia membesar-besarkan sesuatu di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat depresi yang dialami Elia adalah karena terbawa oleh pikiran. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita sehari-hari, jangan sampai tekanan hidup membuat kita menjadi depresi. Jangan sampai tekanan hidup membuat kita lari dari kenyataan dalam kehidupan kita. Tetapi bawalah kehidupan kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Lalu kita tahu bahwa setiap apa yang dialami, seperti yang Elia alami, itu bisa terjadi dialami oleh anak Tuhan pada saat-saat ini. Tetapi kita tahu bahwa
ada satu obat yang baik untuk depresi yang kita alami. Ada solusi yang baik dari setiap apa yang kita alami. Yang pertama, obat yang Allah berikan yang pertama kali untuk depresi Elia adalah istirahat, makan, dan relaksasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam perikop pasal 19 ini, lalu Elia mulai beristirahat, lalu malaikat datang memberikan makanan dan minuman di dalam kendi. Di mana obat yang pertama adalah yang dibutuhkan oleh orang yang mengalami depresi ini, yaitu istirahat, makan, dan relaksasi. Pada saat ini mungkin kita berbeban berat dalam pekerjaan kita. Kita butuh yang namanya istirahat. Kita butuh yang namanya relaksasi. Jangan sampai kita terbawa oleh keadaan pekerjaan kita sampai kita terbawa di dalam depresi tadi. Lalu obat yang kedua, obat yang baik dalam depresi dan kehidupan kita adalah menyerahkan rasa frustasi kita kepada Allah. Setiap orang yang mengalami kegagalan dalam kehidupannya, setiap orang yang di dalam tekanan, dalam depresinya ini, lalu menimbulkan frustasi dalam kehidupannya, yaitu obatnya ia menyerahkan kehidupannya kepada Allah, menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu seringkali kalau kita mengalami kegagalan, banyak orang ambil jalan pintas. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia berpikir, untuk apa saya hidup? Saya hidup sebagai kaum pria, mungkin kita ditekan oleh istri. Kita tidak dapat memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami. Lalu istri banyak menuntut sehingga si suami ini merasa saya tidak berguna lagi untuk keluarga saya. Akhirnya dia mengalami frustasi dalam kehidupannya. Banyak orang di luar sana mengambil jalan pintas. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya akan kasih Tuhan, setiap apa yang kita alami pada saat-saat ini yang membawa dalam kehidupan kita rasa tidak nyaman, kita mengalami depresi barangkali, sehingga timbul dalam kehidupan kita rasa frustasi, maka yang Tuhan inginkan kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah kita berserah sungguh kepada Tuhan untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi? Kita tahu setiap masalah kita pasti ada jalan keluar. Karena masalah yang bagian daripada pencobaan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tidak memberikan pencobaan yang melebihi batas kemampuan. Jadi setiap kali kita tidak mampu, tidak kuat lagi, belajar kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat lagi. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Maka itulah obat yang manjur untuk kita mengalahkan depresi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, obat yang baik untuk depresi kita juga kita melihat yang ketiga, kesadaran yang baru akan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Kesadaran yang baru. Barangkali kita sudah terlena. Pada saat ini kita sudah lama tidak beribadah. Saat ini kita sudah lama tidak berkumpul bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di dalam ibadah di gereja. Sehingga mungkin hadirat Tuhan sudah mulai kendor dalam kehidupan kita. Sehingga tekanan hidup kita semakin nyata. Tekanan dalam kehidupan kita semakin jelas. Akhirnya kita mulai undur dan kita mulai jauh dari Tuhan. Dan inilah yang dapat menimbulkan depresi kita. Maka obatnya adalah kita memiliki yang namanya kesadaran yang baru. Untuk apa? Akan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Kita kembali meminta hadirat Tuhan tetap ada di dalam pribadi dan keluarga kita. Agar hadirat Allah terus melingkupi kehidupan kita. Pada saat hadirat Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan bagaimana Allah menyertai kita. Disinilah kita bisa mengalahkan yang namanya depresi. Disinilah kita bisa mengalahkan yang namanya tekanan dalam kehidupan kita. Maka kita akan dimerdekakan. Karena kita adalah orang-orang yang tadi merdekakan dan dibenarkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu yang keempat, obat yang sangat baik untuk depresi yang kita alami adalah membiarkan Allah
memberi arah yang baru dalam hidup kita. Biarlah Allah bekerja menurut kehendak Tuhan, menurut kehendaknya. Dia bekerja dalam kehidupan kita dan memberikan arahan baru. Agar apa yang sudah kita lakukan yang menyimpang dari Tuhan, kita tanggalkan semua. Tetapi kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Kita memandang ke depan bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita memandang Tuhan, maka kita tahu Tuhan akan ada bersama dengan kita. Di dalam setiap kehidupan orang percaya, dikala kita mengalami kesenangan, dikala kita mengalami kesusahan, dikala kita mengalami kegalauan, apapun yang kita alami, bahwa kita tahu Allah turut bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mengerti dengan sungguh agar kita terlepas dari depresi. Apa yang Tuhan mau, mari kita mengubah cara berpikir kita. Untuk kita terlepas dari depresi, maka kita harus mengubah cara pikir kita. Marilah kita berpikiran yang positif. Marilah kita berpikiran bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Marilah kita berpikiran bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Marilah kita berpikiran di dalam langkah kehidupan kita, orang-orang tidak dapat membuat kita bahaya, tetapi kita ada di dalam lingkup naungan kuasa Tuhan itu. Berpikiran positif, apa yang kita kerjakan, biar Tuhan membela kita, sehingga apa yang kita lakukan dijadikannya berhasil. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya agar kita terlepas dari depresi, mari kita merubah cara berpikir melalui perubahan budi kita. Di dalam ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12, di sana firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, Roma pasal yang ke-12 dalam ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mengubah kehidupan kita. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita mengalami perubahan. Untuk kita terlepas dari depresi, maka kita harus memiliki perubahan cara berpikir kita. Setiap kita yang ada di rumah, setiap kita yang ada di mana saja, kita tahu dengan sungguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita di setiap musim apapun, di dalam keberadaan kita, dikala kita senang, dikala kita susah, dikala kita mengalami keberkatan, dikala kita mengalami keterhimpitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan pada saat ini, biarlah firman Tuhan mengajar kepada kita. Kita tahu Elia mengalami depresi, tetapi obat yang Tuhan berikan, Elia disuruh untuk istirahat, makan dan relaksasi, dan mengubah kehidupannya, cara pikirnya, terus mengandalkan Tuhan. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Kita pun kalau kita mengalami tekanan, jangan lupa kita pun butuh yang namanya istirahat. Kita butuh yang namanya relaksasi. Supaya apa? Supaya kita mengalami penyegaran dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita tahu bahwa setiap kita akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan kita, di saat kita senang, di saat kita susah, di dalam situasi apapun Tuhan ada bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Glory, haleluya. Glory. Amin, haleluya.
bersamamu. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati di dalam setiap kehidupan kita. Yakini dengan sungguh bahwa Allah ada bersama dengan kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Karena Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kita. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Amin, amin, amin. Katakan bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Kalau sampai pada saat ini Engkau masih ada bersama dengan kami, Engkau masih memimpin pribadi-pribadi kami, Engkau masih memimpin keluarga kami, Engkau masih memberkati kami dengan berkat kesehatan, berkat jasmani, dan berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, agar kami terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itulah obat yang baik di dalam kami melewati setiap permasalahan kehidupan kami. Kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah memuliakan Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kami tahu tidak mengurangi hadirat Tuhan bekerja dalam kehidupan pribadi-pribadi kami, di dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa kami saat ini adalah biar Tuhan senantiasa memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat berada. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan yang melayani, biar Tuhan senantiasa melingkupi, menjaga, melihara, dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati jemaat Tuhan pada saat ini. Terlebih jemaat Tuhan GBI Jalan Profesor Hamka ini, setiap pergumulan mereka Tuhan berkati. Di dalam kerinduan mereka Tuhan tolong. Biar Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, yang kurang berkat Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan semakin memulihkan, senantiasa meluputkan daripada musibah COVID-19 ini yang melanda negara kami. Agar kami boleh kembali melakukan aktivitas kegiatan kami, di dalam pekerjaan kami, sekolah kami, dalam ibadah kami. Agar kami tetap senantiasa kembali seperti semula untuk kami dapat memuliakan Tuhan, lebih bersemangat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati umat-Mu yang memberikan korban persembahan, baik melalui transfer maupun dijemput oleh orang-orang yang sudah ditunjuk untuk mengambil berkat-berkat Tuhan dan persembahan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu dan segala sesuatu yang jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati engkau di kala siang, Tuhan memberkati engkau di kala malam, Tuhan memberkati engkau di kala keluar, Tuhan memberkati engkau di kala masuk. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaanmu, pendidikanmu, dan segala sesuatu dijadikan berhasil. Dan akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai menyertai kita
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus.